Gratis. Iya, ini asamnya kayak glue, ada kayak glue, cuma kalau glue lebih asam. Halo guys, welcome back bersama kita di Ani Hoshi. Iya, seperti biasa Di di hari hari Jumat ya. Jumat Kliwon enggak deh. Di hari Jumat ini kita akan membahas tentang yang horor-horor lagi. Yoi, dan pada Jumat ini kita mau bahas sesuatu yang Bernamakan Roku Roku Pi. Iya. Roku Roku Pi merupakan salah satu yokai yang ada di yokai. Jepang. Hitungannya yokai ya. Iya, hitungannya yokai. Oke. Jadi Iya. kalau misalkan kalian sering nonton film horor mungkin ya. Nonton film horor Atau tentunya. mungkin di game horor juga ada. Jadi Iya. Roku Roku Pi ini sebenarnya adalah sosok wanita yang lehernya tuh bisa memanjang. Iya, lehernya bisa memanjang. Dan identiknya dia itu biasanya menggunakan kimono Ya. dan rambutnya disanggul seperti geisha. Ya, geisha nih ya, geisha. Ala-ala model cewek Jepang sebenarnya. Iya. Cuma bedanya lehernya panjang. Nah, Roku Roku Pi ini tuh sangat terkenal sebagai urban legend Jepang yang klasik Iya, ya. betul banget. Dan dikabarkan ini salah satu yokai yang bisa kita kategorikan sebagai yokai yang baik. Iya, Iya baik. kan, dermawan. Ya, baik nggak baik sebenarnya ya. Iya. Ada ya seperti pada umumnya ada mungkin ada sisi baiknya, ada sisi nggak baiknya. Iya, benar. Dan biasanya yokai ini itu dikenal sebagai yokai yang aktif hanya pada malam hari. Ya, betul. Jadi bukan berarti dia kayak cuma berkeliaran di malam hari. Dia memang berkeliaran di malam hari, tapi aktif skillnya aktif di malam hari, itu lehernya yang bisa memanjang, itu biasanya diaktif di malam hari. Iya. Jadi di saat siang hari yokai ini, Roku Roku Pi ini itu akan berpenampilan seperti layaknya manusia biasa ya. Mengkeret. Iya, lehernya nggak bisa manjang. Dan bahkan juga dikabarkan untuk Roku Roku Pi yang sebenarnya dia itu memang baik, tidak ada niat jahat, dia itu sampai tidak menyadari bahwa dirinya adalah seorang yokai. Ada satu case di mana itu bisa terjadi. Iya, karena pada dasarnya Roku Roku Pi itu memiliki hobi atau keinginan ingin menyerupai manusia. Iya, betul banget sih. Iya. Maka dari itu ada beberapa Roku Roku Pi yang tidak menyadari bahwa dirinya yokai, dan pada malam hari saat dia beraksi, dia tuh hanya mengilhami bahwa dirinya itu hanya bermimpi. Iya, betul. Ya, emang ada ada yang baik, ada yang jahat. Iya, ada yang jahat itu. Nah, kita bakal langsung masuk ke story-nya aja. Iya, story-nya. History dari Roku Roku Pi. Oke, jadi historinya ini dikisahkan. Ada seorang wanita, ya seperti pada wujudnya dia memang seorang wanita. Iya. Tapi dikabarkan wanita ini itu punya kesalahan. Iya, dosa. Ya, kesalahan yang dia lakukan, dan karena zaman dulu di Jepang ini maksudnya kental dan terkenal dengan Buddha. Iya, ya sebenarnya Budanya itu lebih ke arah pendeta sih. Iya, kayak pendeta. Nah, karena kan Jepang kan agamanya itu Buddha dan Shinto. Iya, jadi diyakini sama Buddha ini bahwa si Roku Roku Pi ini mendapatkan kutukan. Iya, seorang wanita yang terlalu jahat dan mendapatkan kutukan. Iya, mendapatkan kutukan. Gitu. Dan itulah yang menyebabkan dia bisa memanjangkan lehernya. Ya, jadi kutukannya itu dia jadi lehernya bisa manjang. Iya, lehernya bisa manjang. Itu adalah histori dari Roku Roku Pi. Dan sekali lagi Roku Roku Pi itu salah satu set yokai yang baik. Ya. Tapi ada juga orang Roku Roku Pi yang mereka itu menikmati sebagai Roku Roku Pi. Ya, jadi bisa dibilang nih sebenarnya Roku Roku Pi ini punya level. Iya, punya level. Jadi ada levelnya dari yang paling rendah, kroco, sampai yang paling tinggi. Iya. Nah, kalau yang kroco nih, kayak yang tadi bilang Omega, dia kayak nggak sadar bahwa dirinya Roku Roku Pi, terus tiba-tiba saat malam
memanjang Iya, sendiri memanjang. kemana-mana. Iya. Itu level paling Isinya, bawah. Iya. Itu level paling bawah. Nah, di Rokurokupi yang kelas tinggi, Iya, yang level up. di kelas pertama itu memang dia sadar bahwa dia bisa memanjangkan Iya, lehernya. memanjangkan Dia leher. Rokurokupi, dia sadar. Terus dia juga bisa menghirup hawa kehidupan manusia. Atau yang secara kita bisa lihat ya seperti Dracula. Iya, betul. Mengisapnya, kalau Dracula kan dia mengisap darah sampai korbannya meningsoy. Iya, Nah, kalau Rokurokupi ini mengisap kayak arwah dari orang tersebut. iya, betul. Energi kehidupan. Energi kehidupan. Ya mungkin bisa kalian bilang itu cakra, chi, dan kawan-kawan. Iya, itu jadi apa ya? Nah, tingkatnya ini nih dinilai berdasarkan kayak tingkat kesalahan yang dia buat. Iya, Kalau misalkan besar. masih sepele kayak ngambil duit dari orang tua gitu. Enggak Rokurokupi udah enggak butuh uang. Oh enggak ya. Ya intinya masih kesalahan-kesalahan kecil. Nah, kalau misalkan yang sampai kayak tadi itu yang sampai Iya. bisa sengaja nakut-nakutin memang mungkin tanpa alasan ya. Iya, atau bahkan mengkonsumsi manusia. Iya, itu memang dia tingkat kesalahannya kabarnya memang udah tinggi. Udah tinggi. Dan Rokurokupi ini di saat mereka sudah melakukan tingkat kesalahan yang banyak terus-terusan dan tinggi, dikabarkan Rokurokupi ini akan berubah wujud, ya kan? Iya. Rokurokupi ini akan berubah wujud menjadi Nuke Kupi. Iya. Jadi truly kepalanya itu benar-benar lepas. Ya kalau mungkin kita bisa bilang di negara kita kuyang. Mungkin, ya sejenis kuyang. Iya. Kan? Sebenarnya dia itu cuma beraksi malam hari, cuma lehernya masih nyambung ke badannya, jadi masih bisa balik. Iya, betul. Dan kalau udah terlalu berdosa, dia akan benar-benar lepas kepalanya dari badan. Iya, itu 2 tingkat ya. 2 tingkat atas tuh ada tingkatnya lagi nih. Iya, evolusi. 1, 2. Seperti itu dari Rokurokupi yang sebenarnya cukup mistik ya. Iya. Dan biasanya kan ada kutukan nih. Iya. Kalau ini enggak kutukan sih. Iya, Cuma hati-hati aja buat kalian yang mau nikah. Yang mau nikah. Buat kalian yang mau nikah atau udah nikah. Iya, kalau malam nih coba dicek ya. Cek ya. Karena iya nih ada satu kebiasaan. warning. Iya. Kebiasaan ya karena mungkin yang salah satunya kayak yang tadi dia nggak sadar kalau dia Rokurokupi. Iya benar banget. Dan ya kalau salah satu hobinya ya. Salah satu hobinya. Kalau misalkan nggak sadar nih, tiba-tiba lu nikahin orang yang random dan ternyata dia malam-malam gitu. Manja. Ya mending kalau misalkan yang masih kelas bawah. Iya. Kalau kelas atas sengaja nikahin orang random dan dia sengaja memang nerima dan pas udah nikah jadi terhisap lagi kelas malam tiba-tiba mau ini kelas malam. Hati-hati loh. Dan terkhusus untuk para laki-laki karena ya Rokurokupinya cewek, nggak ada yang cowok ya. Dan mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan tentang Rokurokupi ya. Ya cerita klasik yang cukup mistik ya. Kita nggak bilang ini terlalu menyeramkan karena memang pada dasarnya ya it's fine lah, masih bisa diterima dengan sangat baik. Rokurokupi ini hanya kalian untuk lebih berhati-hati saja ya. Iya, hati-hati aja. Iya. Siapa tahu katanya tahu. Ini itu mengingatkan kita untuk tetap berpikir baik ya kan. Iya betul. Ya mungkin itu aja. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan like. Jangan lupa di komen kalau misalnya kalian pengen request hantu apa yang kita bahas. Iya betul banget. Dan jangan lupa di sharing ke teman-teman kalian. Yoi. Cerita-cerita mistik seperti ini. Terus kalau ditonton udah di like, komen, jangan lupa di subscribe. Subscribe ya guys. Mungkin itu aja dari kita ya. Yoi. Gua Ken Omega. Gua Ewa. See you to the next Anihoshi.